Shalom bagi kita semua, jemaat yang terkasih dan seluruh umat Tuhan. Terima kasih kepada Allah yang selalu menuntun kehidupan kita. Dan saat ini mari kita berikan kesempatan sejenak untuk berkomunikasi dengan Allah, beribadah dengan Allah. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati dan merasakan penyertaan Tuhan dan perlindungan-Mu. Dan kami mau mengucapkan terima kasih dengan bersekutu dengan Tuhan. Pimpin firman-Mu yang akan kami dengarkan menjadi petunjuk kekuatan baru dalam hidup kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, hari Selasa tanggal 14 Oktober, firman Tuhan diambil dari Nabi Yesaya pasal 43 ayat 18 dan ayat 19. Saya bacakan bagi kita semua. Yesaya 43 ayat 18 sampai ayat 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita sering mendengar ungkapan yesterday is a history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah, adalah karunia. Dan kita layak untuk mensyukuri jika kita melihat betapa banyak hal sebenarnya yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita diajak untuk mengakui bahwa lebih banyak sebenarnya berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bahkan satu-satunya alasan bahwa kita tidak bisa memungkiri sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih bisa menghadapi, kita masih bisa menjalani seluruh kehidupan kita. Apapun itu yang menjadi setiap kesulitan, apapun itu juga yang menjadi pergumulan, atau sakit penyakit, kesulitan dalam ekonomi, pergumulan keluarga, dan berbagai hal lainnya. Tetapi satu hal yang tidak bisa kita bantah, bahwa kita mampu sampai detik ini menghadapinya. Dan firman Tuhan juga mengajak kita pada hari ini, jangan hanya melihat ke belakang, tapi lihatlah juga ke depan. Dan ini ada 3 dimensi waktu kalau kita memahaminya. Ada masa lalu, ada masa depan, dan ada masa sekarang. Secara sederhana, apa yang kita lakukan di saat ini, ternyata itu juga akan mempengaruhi masa depan. Itu juga berhubungan dengan arah ke depannya. Terlebih dahulu, firman Allah mau mengatakan, apapun yang menjadi penderitaanmu, persoalanmu, kendalamu,
itu sudah menjadi masa lalu. Apapun yang menjadi hambatan itu sebenarnya ada dalam masa lalumu. Oleh sebab itu sudah di belakang. Maka arahkanlah ke depan. Tetapi juga bagaimanapun kamu hebatnya, bagaimanapun prestasimu, ingatlah itu juga sudah di belakangmu. Artinya jangan terlalu puas, jangan sudah cukup, tetapi tetap arahkan ke depan. Dan ini menjadi janji Tuhan bagi bangsa Israel di dalam pergumulan mereka, dalam masa pembuangan mereka. Tuhan mengajak umatnya tatap ke depan dengan bagaimana kamu bersikap pada hari ini. Mengapa? Karena Allah mengatakan secara spesifik di ayat 19, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ini dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya dikatakan hadasah oseh. Dan hadasah oseh ini memiliki bentuk imperfect. Dengan kata lain, Tuhan sedang melakukan sesuatu dan sebenarnya itu pun sudah terjadi. Itu menjadi satu pandangan kita, menjadi satu harapan kita, supaya kita terus mengarah kepada rencana dan pertolongan Allah. Maka mari saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, satu kekuatan, satu pengharapan bahwa kita diajak Allah untuk melihat ke depan yang menjadi rancangan Tuhan. Allah ada di baliknya untuk memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Maka mari dengan penuh kepastian, dengan penuh keyakinan di dalam setiap pertanyaan, ketidakjelasan, tapi ada satu pegangan. Tuhan sedang melakukan, membuat sesuatu yang baru, menjadi kejutan, surprise dalam kehidupan kita. Maka bersiaplah menerima kejutan dari Allah, menerima surprise dari Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah menyapa kami, yang menuntun, mengajak kami untuk menatap ke depan. Karena Engkau Allah kami yang menjadi pengharapan kami. Itulah Tuhan kekuatan bagi umat-Mu, secara khusus bagi jemaat-Mu di dalam setiap keresahan dan ketidakpastian dalam kehidupan ini. Tuhan, Engkau menolong, Engkau yang memberikan kekuatan sehingga kami tetap teguh karena kami memiliki Allah yang Maha Kuasa, memiliki Allah yang memberikan rancangan yang baik dalam setiap langkah kami. Dan ajari kami untuk menjalani kehidupan ini dengan baik, sehingga kehidupan kami menjadi berkat, sukacita bagi sesama kami. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kami, dan kuduskan kami di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekian Amang Inang, jemaat yang dikasihi Allah, dan biarlah firman Allah terus menerus membaharui kita, karena Tuhan memastikan masa depan kita di dalam tangannya yang penuh kebaikan. Shalom.